Mikirin yang gak kepikiran, tempo hari ketika sedang makan malam, saya menegur putra saya yang ketiga. Mas Cevo, kamu kalau makan, makanannya dipilih-pilih ya, kata saya. Saya rasa ada baiknya saya mulai ajari dia table manner. Kebetulan sedang ada waktu berdua dan bisa jadi kesempatan untuk fathering. Cevo pun bertanya, maksudnya apa? Yah, begini, kata saya mulai menjelaskan. Makanan itu bisa dilihat dari letaknya, bentuknya, aromanya, dan pasti rasanya. Jadi, ayah kalau makan, dirunut dari yang menurut ayah rasanya paling biasa, agak enak, dan terakhir yang paling enak, itu namanya save the best for last. Itu ada filosofinya, Mas Cevo. Kita selalu mengatur bahwa yang terbaiklah yang tersisa. Terkenang, dan tercatat, begitu juga nanti dalam menjalani hidup ke depannya, selalu berikan yang terbaik di ujungnya. Cevo mendengarkan wejangan saya dengan wajah polosnya sambil menelan kunyahan terakhir di mulutnya, kemudian, dia meneguk sedikit air putih, lalu baru dia mulai berbicara. Pada saat itu dalam hati saya membatin, hebat nih Mas Cevo. Sudah bisa mengatur bahwa dia harus memastikan tidak ada makanan dalam mulutnya sebelum berbicara, oke juga dia, dan saya bangga dengan sedikit didikan saya itu. Kalau begitu Mas Cevo selama ini salah dong ya, makanya, katanya, kok salah? Tanya saya, Mas kalau makan, selalu yang enak dan paling enak, kalau nggak enak, yang nggak dimakan. Waduh, dalam hati saya kena skak nih, tapi jangan-jangan, filosofi seperti ini lebih benar, hahaha, bagi saya, berdiskusi dengan anak zaman sekarang yang melek teknologi memang menarik, mereka selalu keep up dengan apapun, di rumah, memang ada satu komputer di tengah ruang tamu, siapa saja boleh pakai dan mencari data apapun, layar besar. Sound system bagus, speed internetnya juga paling cepat, karena posisinya di tengah rumah, semua orang bisa tahu, dia sedang apa, dan di sini terkadang saya heran dengan generasi terbaru ini. Karena apapun mereka cari, dan ini hal baru bagi saya, jadi, celetukan dan komentar anak saya terkadang membuat saya garuk-garuk kepala, saya suka bertanya-tanya dalam hati, kok bisa kepikiran sih? Kok tahu aja sih? Contoh lain ketika saya menerangkan relief Borobudur, yang memiliki sekitar 117 ukiran relief di dindingnya jika kita kelilingi, saya mengatakan bahwa ini adalah komik bergambar kitab suci terbesar di dunia. Saya juga sangat suka bercerita bahwa Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Saya masukkan ini dalam pelajaran kepada anak-anak, tiba-tiba anak saya bertanya, Ayah, kenapa patung Budanya merem semua? Saya pun baru tersadar, lihat juga, ya, kenapa merem semua? Ya. Kok dia lihat aja, sih? Saya juga teringat sewaktu liburan sekolah, kami ke Bali, anak-anak sangat suka main banana boat, lalu para layang. Ketika saya tanya bagaimana rasanya, Cevo menjawab, Mas suka deh ya. Semuanya, kalau Pulau Bali dijual nggak? Ya. Beli aja Pulau Balinya, gimana? Hayya, seru saya dalam hati, dari mana dia kepikiran untuk menanyakan itu, beli Pulau Bali? Saya speechless. Hanya bisa berpikir bahwa pemikiran seperti itu out of the box, dahsyat sekali. Dan, rupanya omongan ini sampai ke telinga anak bungsu saya, Malkia. Tiba-tiba dia bertanya, Ayah, kalau planet bumi harganya berapa? Bisa kita beli, nggak? Uang ayah cukup nggak, untuk beli bumi? Saya sampai terduduk mendengarnya. Saya nggak pernah kepikiran, tapi kok manusia kecil di depan saya bisa ada ide seperti itu, ya?